Israel cemas dengan perubahan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Warga Palestina di tepi barat dan Gaza menyambut gembira terpilihnya Presiden Joe Biden. Mereka berharap kebijakan terhadap Timur Tengah semasa pemerintahan Trump akan berubah. Khaled Abu Toameh, seorang jurnalis Palestina, mengatakan prioritas pertama warga Palestina adalah mengusahakan proses perdamaian agar dilanjutkan. Mereka ingin pemerintahan Biden menghidupkan kembali solusi dua negara yang oleh warga Palestina dinilai telah dihancurkan oleh pemerintahan Trump. Mereka juga hendak memulihkan kontak dengan pemerintahan Amerika yang diboikot Palestina sejak Desember 2017 ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pemerintahan Biden melalui Menteri Luar Negeri Antony mengatakan komitmen Amerika terhadap keamanan Israel tidak bisa diragukan. Cara terbaik dan mungkin satu-satunya cara menjamin masa depan Israel sebagai negara demokratik Yahudi dan memberi Palestina sebuah negara yang merupakan hak mereka lewat apa yang disebut solusi dua negara. Hubungan pemerintah Israel di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu sangat erat dengan Trump dan beberapa kalangan mengatakan Israel harus berusaha keras untuk memulihkan dukungan dari Partai Demokrat. Saleh Meridor adalah mantan duta besar Israel untuk Amerika. Kita seharusnya tidak mengorbankan aset utama kita di Amerika, yakni dukungan bipartisan. Dukungan ini telah dirusak dan kalau telah satu hal utama yang negatif untuk Israel semasa kepresidenan Trump adalah dukungan bipartisan. Kebanyakan analis Israel mengatakan Timur Tengah saat ini berada jauh di bawah daftar prioritas Biden karena dia lebih berfokus pada isu domestik yang mendesak. Kalaupun nantinya beralih perhatian ke Timur Tengah, kemungkinan besar Biden akan berfokus pada Iran. Israel sangat menentang persetujuan nuklir Iran dengan kekuatan-kekuatan dunia pada tahun 2015 dan menilai persetujuan itu memberi Iran peluang yang sah untuk memperoleh senjata nuklir. Ahmad Azael adalah analis di Hartman Institute. Iran akan menjadi isu utama dalam agenda Timur Tengah karena merupakan isu yang paling peka dan mendesak di kawasan itu. Bukan hanya karena rencana Iran membuat senjata nuklir yang sudah tentu merupakan masalah dunia, tetapi juga karena Iran campur tangan di Timur Tengah. Tidak ada perang saudara di Timur Tengah di mana Iran tidak terlibat, sehingga sebagian besar dunia menilai tindakannya itu menyebabkan ketidakstabilan. Kebanyakan pejabat Israel mengakui bahwa Biden sejak lama adalah seorang pendukung Israel. Tetapi Biden juga mendukung pendirian negara Palestina dan akan berusaha menekan Israel agar kembali ke meja perundingan. Reaksi pemimpin dunia saat Joe Biden dilantik, Israel perkuat aliansi, Hamas syukuri Trump tumbang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wapres Kamala Harris resmi dilantik pada Rabu 20 Januari 2021 siang waktu Amerika Serikat. Hari pelantikan berbeda dari biasanya karena tidak ada kerumunan dan segalanya diselenggarakan secara virtual. Berikut sejumlah reaksi pemimpin dunia terhadap pelantikan Presiden Amerika Serikat ke-46 ini dilansir dari Reuters. Pertama, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Selamat kepada Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris atas pelantikan Anda. Jepang dan Amerika Serikat adalah sekutu yang terikat kuat oleh ikatan dan nilai universal bersama. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda dan tim Anda untuk memperkuat aliansi kita dan mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, ucap Suga dalam cuitannya. Kedua, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Saya berharap dapat bekerja dengan Biden dan dengan pemerintahan barunya, memperkuat kemitraan antara negara kita dan mengerjakan prioritas bersama kita dari menangani perubahan iklim, membangun kembali lebih baik dari pandemi, dan memperkuat keamanan transatlantik kita, kata Johnson saat di parlemen. Ketiga, ada Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Hari ini adalah hari yang baik untuk demokrasi di Amerika Serikat telah menghadapi tantangan yang luar biasa dan bertahan. Terlepas dari upaya untuk merobek struktur kelembagaan Amerika, para pekerja pemilu dan gubernur, peradilan dan juga Kongres telah terbukti kuat.
Saya sangat lega bahwa hari ini Joe Biden dilantik sebagai presiden dan akan pindah ke Gedung Putih. Saya tahu banyak orang di Jerman berbagi perasaan ini, katanya dalam sebuah video. Keempat, ada Paus Francis. Paus Francis berpesan kepada Biden dan mendoakan agar rakyat Amerika Serikat bisa mendapatkan nilai-nilai luhur negara di bawah kepemimpinannya. Saya juga meminta kepada Tuhan, sumber dari semua kebijaksanaan dan kebenaran, untuk memimpin upaya Anda untuk mendorong pemahaman rekonsiliasi dan perdamaian di Amerika Serikat dan di antara negara-negara di dunia untuk memajukan keabadian ataupun kebaikan umum universal, katanya. Kelima, ada Perdana Menteri Irlandia Michael Martin. Saat dia mengambil sumpah jabatan, saya tahu bahwa Presiden Biden akan merasakan beban sejarah. Kehadiran leluhur Irlandianya yang meninggalkan Mayo dan Love dalam masa kelaparan untuk mencari kehidupan dan harapan. Saya berharap dia juga akan menyadari kebanggaan besar kami di Irlandia atas pencapaiannya yang luar biasa. Dia salah satu dari kita, bagian dari kekeluargaan global kita, kata Martin dalam pernyataannya. Keenam, ada Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez. Kemenangan pemilihan Biden mewakili kemenangan demokrasi atas ultra kanan dan 3 metodenya. Penipuan besar-besaran, perpecahan nasional dan juga penyalahgunaan bahkan kekerasan lembaga-lembaga demokrasi. 5 tahun lalu kami pikir Trump adalah lelucon yang buruk, tapi 5 tahun kemudian kami menyadari bahwa dia membahayakan demokrasi paling kuat di dunia, kata Sanchez sambil mengecam Donald Trump. Ketujuh, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selamat pada Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris atas pelantikan bersejarah Anda. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk lebih memperkuat aliansi Amerika Serikat Israel untuk terus memperluas perdamaian antara Israel dan dunia Arab dan untuk menghadapi tantangan bersama, terutama ancaman dan timbulnya oleh Iran, bunyi pernyataan Netanyahu. Kantor Kepresidenan Netanyahu juga merilis pernyataan terpisah untuk Donald Trump. Presiden Trump, terima kasih atas semua hal besar yang telah Anda lakukan untuk Israel, terutama pengakuan bersejarah Anda atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan membawa 4 perjanjian perdamaian antara Israel dan dunia Arab, bunyi ucapan tersebut. Kedelapan, ada juru bicara Hamas Palestina Fauzi Bahroum. Bahroum menyatakan bahwa Palestina mensyukuri kepergian Donald Trump karena telah mendukung Israel. Tidak ada penyesalan atas kepergian Trump karena dia telah menjadi sumber dan sponsor terbesar ketidakadilan, kekerasan dan juga ekstremisme di dunia dan mitra langsung pendudukan Israel dalam agresi terhadap rakyat kami. Dia berharap Presiden Amerika Serikat yang baru Joe Biden mampu membalikkan arah kebijakan untuk mengembalikan stabilitas di kawasan pendudukan